Saudara-saudari yang terkasih, saya yakin bahwa semua orang mendambakan hidup di dalam kesatuan, dalam persatuan, sebab kesatuan dan persatuan itu menguatkan kita dan kemudian membawa kita kepada kebahagiaan. Tetapi kita perlu ingat bahwa kesatuan dan persatuan tidak dapat dicapai dengan hanya membuat pernyataan saja. Tidak dengan kata-kata, tetapi harus diupayakan dengan sepenuh hati. Ingat bahwa kesatuan Anda di dalam keluarga, kesatuan kita di dalam gereja, kesatuan kita sebagai negara kesatuan Indonesia, ini hanya bisa bertahan apabila kita memperjuangkannya. Karena memang ada orang atau ada pemimpin yang berkuar-kuar menyerukan harus bersatu, tetapi kalau itu perlu untuk mempertahankan kekuasaannya, maka dia pun rela menghancurkan kesatuan itu. Dia rela merusak kesatuan itu, asalkan dia bisa tetap berkuasa. Dalam Injil hari ini, Yesus menyatakan satu sikap prihatin tentang kesatuan para pengikutnya di kemudian hari. Maka dia mengungkapkan itu di dalam sebuah doa yang panjang kepada Bapanya. Di dalam doa itu Yesus menegaskan agar para pengikutnya, yaitu kita, hendaknya menjaga persatuan, baik dalam hubungan kita dengan Allah, dengan Kristus, tapi juga dalam hubungan kita dengan sesama. Untuk itu ada 3 pengikat kesatuan kita sebagai orang beriman, hubungan kita dengan Kristus dan dengan sesama. Yang pertama yaitu kredo, yang kita ungkapkan setiap kali habis khotbah, bahwa kita bersama-sama percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, akan Yesus Kristus, akan Roh Kudus, akan Gereja Katolik yang kudus. Kita perlu memperhatikan bahwa ketika kita mendoakan kredo, hendaknya kita menghayatinya. Karena penghayatan inilah yang menyatukan kita. Dan kita perlu menjaga agar kita sendiri tidak pernah terpisah dari keyakinan dalam kredo ini. Kedua, yang mengikat kita dalam satu kesatuan umat Kristiani, yaitu hukum kasih yang diperintahkan oleh Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata, "Aku memberikan perintah baru kepadamu. Hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu." Dan poin pengikat yang ketiga yaitu Ekaristi Kudus. Ingat bahwa ketika kita merayakan Ekaristi, kita bukan hanya sekedar membuat satu kebaktian. Di dalam Ekaristi, seluruh perayaan Ekaristi ini mengarahkan kita untuk bersatu bersama-sama. Sebagai satu umat Allah, sebagai satu keluarga Allah, dan mempersembahkan diri kita kepada Kristus, dan kita dipersatukan dengan Kristus melalui sabda dan komuni suci. Saudara-saudari yang terkasih, hendaknya dalam kita merayakan Ekaristi, kita memfokuskan diri bahwa kita datang ke Ekaristi untuk bersatu dengan Kristus, untuk bersatu dengan gerejanya, dan juga untuk bersatu antara kita satu dengan yang lain sebagai satu keluarga. Di dalam Injil, Yesus berdoa, "Aku berdoa bukan untuk murid-muridku ini saja, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka di dalam kita." Saudara-saudari yang terkasih, dengan menghayati sungguh-sungguh dan setia kepada 3 poin yang saya sebutkan tadi, yaitu kredo aku percaya, hukum kasih,
dan Ekaristi, maka kita dapat tinggal di dalam Kristus dan Kristus itu tinggal di dalam diri kita. Yesus mengungkapkan doa seperti ini karena dia tahu bahwa para pengikutnya, kita ini adalah orang-orang yang rawan perpecahan. Bahkan murid-murid Yesus sekalipun, mereka itu rawan dalam perpecahan. Mereka mudah sekali berselisih, mereka bertengkar tentang siapa yang lebih hebat, dan itu disebabkan oleh apa yang disebut sebagai egoisme. Yesus telah melihat ada potensi perpecahan ini, maka dia mengungkapkan doa tersebut. Dan kita melihat bahwa sejak terjadinya perpecahan di dalam gereja, perpecahan yang besar pada abad ke-16, sampai saat ini gereja Kristus itu terbagi-bagi. Dari satu menjadi dua, dari dua menjadi ratusan aliran dan sekte-sekte yang masing-masing mengakui sebagai pengikut Kristus yang sejati, sebagai pengikut Kristus yang setia dan benar. Tetapi bagaimana mungkin kita menjadi saksi Kristus yang benar kalau Roh Kudus yang adalah roh kesatuan tidak nampak di dalam diri kita? Apabila Roh Kudus itu benar menuntun seseorang, maka dia akan cenderung menyatukan, bukan justru mencerai-beraikan. Maka Yesus berdoa, "Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yaitu martabat anak Allah, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, supaya mereka menjadi sempurna, menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku." Dengan rendah hati, kita perlu sadari bahwa kita pun masih belum sempurna karena kita masih gagal di dalam upaya penyatuan ini. Dan kita akan tetap tidak sempurna apabila kita tetap terpecah belah dan apalagi saling menyalahkan. Kita ingat bahwa kita masih dalam perjalanan, bukan cuma ke rumah Bapa di akhir hidup kita, tetapi kita dalam perjalanan menuju pada usaha persatuan ini. Persatuan dengan Kristus dan persatuan dengan sesama kita, baik di dalam gereja sendiri maupun dengan gereja-gereja yang lain. Ada musuh besar dari cita-cita ini. Musuh besar yang pertama yaitu egoisme. Yang penting aku. Kalau untuk aku rela korbankan apapun, termasuk memecah belah sekalipun. Kedua, yang terkait dengan yang pertama, yaitu sikap acu tak acu. Sebagian besar dari warga masyarakat atau warga gereja adalah kelompok yang disebut silent majority. Dengan kata lain, mereka itu diam. Diam karena cuek, diam karena berpikir ini bukan urusan saya. Mereka tidak peduli dan tidak menyayangkan apabila terjadi perpecahan. Dan yang ketiga, bentuk kecil dari roh perpecahan yang masih kita hayati, yaitu orang gampang ngambek. Kita lihat, kalau dia kecewa, dia ngambek. Kalau dia sakit hati, dia ngambek. Kalau dia merasa tidak diterima, dia ngambek. Dan ngambek itu adalah roh perpecahan yang walaupun kecil. Saudara terkasih, marilah kita menjadi pengikut Kristus yang semakin matang untuk mewujudkan harapan dan doa Yesus. Semoga Roh Kudus, yaitu roh kesatuan, menyatukan kita menjadi orang-orang yang sehati, sepikiran, dan secita-cita di dalam Kristus. Amin.